Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Sehat? Dan yang ada di sini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini adalah video kedua kami dalam segmen BBC nih. Bincang-bincang ceria bareng tamu yang spesial juga. Oh ya, hari ini Nuh nggak bakal sendirian. Nuh ditemenin sama salah satu siswa berprestasi dari SMP Muhammadiyah Laksa. Kemarin kan kita dari temen sama Kak Nelly nih. Hari ini kita ditemenin sama Kak Kanja. Halo Kak Kanja. Tepuk tangan dulu dong. Halo, gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Nuha gimana? Baik juga dong tentunya. Oh ya Kak, kami berterima kasih kepada Kakak udah mau datang nih ke dalam segmen kami yang masih kecil-kecilan ini. Oh ya Kak, gimana nih persiapan akhir sekolah nih? Ya, fokus ujian, terus bantu-bantu orang tua juga di rumah kan? Oh ya Kak, kan ini bentar lagi mau berpisah nih dari SMP Muhammadiyah. Gimana nih Kak perasaannya mau keluar dan mau masuk ke sekolah baru dari lingkungan baru? Kalau keluar dari Muhammadiyah sebenarnya sedih. Sedih cuma mungkin lama-lama 3 tahun juga bosan ya, jadi perlu lingkungan baru lagi, jadi agak senang. Cuma sedih karena banyak kali kenangan kan, di setiap sudut pasti ada kenangan bareng teman-teman. Persiapan wisuda gimana nih Kak? Apakah masih ada persiapan-persiapan? Ya, pasti masih ada latihan-latihan buat wisuda juga kan? Kira-kira pas wisuda nih ada nggak sih kayak performa dari anak kelas 3 Kak? Ada dong. Ada ya? Tungguin ya nanti. Iya, siap. Oh ya Kak, kira-kira habis masuk Muhammadiyah nih mau masuk mana? Insya Allah mau lanjut ke SMA 1. Berarti udah tes, udah lewat? Belum, jalur zonasinya belum. Oh belum. Oh ya Kak, dengar-dengar nih kan Kak Kanja berprestasi dalam bidang puisi nih. Boleh nggak sih Kak ceritain dikit gimana sih Kakak bisa kenal dengan dunia puisi, dunia cara cara berbicara dengan puisi gitu, cara tahu Kakak Ya, bisa masuk ke dalam dunia puisi. awalnya itu pas SD kelas 4 ada dipilih buat ikut lomba FF2SN juga. Terus ya dites gitu kan. Cuma belum berkesempatan untuk juara. Terus kelas 5 sampai kelas 6 itu masih off. Bahkan kelas 1 SMP juga off, nggak pernah ikut apa-apa. Terus pas awal-awal kelas 2 tiba-tiba Bu Juli nyariin, terus ya udah dites. Ya udah dari situ ikutnya. Boleh nggak sih Kak ceritain awal-awal Kakak perjalanan Kakak mengenal puisi? Itu susah dari awal yang benar-benar awal itu susah kali, harus ada latihan fisiknya karena suaranya harus bulat juga kan, jadi ada latihan di mana latihannya itu latihan lari, terus latihan vokalnya juga, latihan wajah gitu, senam wajah itu lumayan sulit lah. Boleh nggak sih Kak ceritain pada saat Kakak lomba gitu, pas Kakak ada di lomba itu, perasaannya gimana? Udah pasti gugup ya, kita pasti mau ikut lomba nih, gugup pasti. Cuma ya karena disupport terus, kanan kiri pasti disupport nih. Udah nggak apa-apa, tenang-tenang, ya udah lama-lama tenang juga. Walaupun tetap gimana, tetap deg-degan. Motivasi apa sih Kak yang Kakak dapat pada saat mulai masuk ke dunia puisi itu? Biar Kakak terus lanjut dalam dunia itu. Jangan pernah bilang nggak bisa. Karena jujur, kakaknya dulu sering bilang, aduh nggak bisa. Cuma pelatih kakaknya selalu bilang, pasti bisa. Jadi lama-lama mindsetnya itu, aku pasti bisa. Gitu. Ini jadi Kak, ada pertanyaan dari teman-teman SMP Muhammadiyah nih. Boleh nggak sih Kak kami tanya? Boleh kan? Boleh. Gimana sih Kak cara Kak Kanja buat mengatasi segala tantangan dalam perlombaan? Dibawa tenang aja. Walaupun tetap nervous, kadang kalau nervous itu sampai diamin orang, terus fokus aja sama diri sendiri, fokus buat lomba, ntar baru selesai lomba, baru deh mulai ngomong lagi gitu. Apa sih Kak yang Kakak lakuin pada saat waktu luang sebelum lomba atau biar bisa tenang gitu pas lomba? Yang udah pastinya itu kayak ya jangan terlalu mikirin lawan, biar lawan yang mikirin kita. Tepuk tangan dong, diam-diam kali nih. Boleh nggak sih berbagi pengalaman Kakak atau pencapaian berkesan Kakak Kanja selama bersekolah di SMP Muhammadiyah? Kalau untuk pencapaian
Udah ya alhamdulillah pernah beberapa kali ikut lomba, terus juara 1, terus ada juga yang juara 2. Itu alhamdulillah seneng. Em, Cara kakak mengekspresikan senang itu gimana sih kak? Apa proud of me kepada diri sendiri Ya, gitu? self reward juga udah pasti. Jadi selesai lomba, ya jangan lupa bilang makasih untuk diri sendiri. Gimana sih kak cara kakak biar tuh tidak biar tahu potensi kakak tuh di sini, nggak di sana, atau nggak memikirkan lawan di dalam sebuah perlombaan? Nah, untuk potensi itu sering-sering aja diasah, ikutin. Misalkan suka sama yang ini, suka sama salah satu kegiatan, itu ikutin aja terus. Kalau emang kita bisa, pasti bisa. Terus jangan sampai bilang, aduh nggak bisa, aduh nggak bisa. Terus kalau untuk, apa tadi? Cara kakak biar nggak Mikirin lawan gitu ya. mikirin lawan ya? Jadi itu caranya jangan terlalu kayak overthinking sampai mikir, aduh ini lawannya susah, ini pasti, aduh ini lawannya dari sini, ini pasti susah. Cukup pikirin diri sendiri aja, nggak perlu pikirin orang lain, biar orang lain aja yang pikirin kita. Oke. Oh ya kak, kan dari semua banyaknya lomba yang kakak ikutin, lomba di mana sih kak yang paling kakak sulit untuk biar lawannya sulit gitu untuk kakak? Di Mosa sih yang udah pasti. Ceritain dong kak, dari latihan kakak di sini sampai bisa ke Mosa gimana sih kak? Kalau dari latihannya yang Mosa itu paling dramatis. Ada nangisnya, ada keselnya, ada marahnya, ada semuanya itu sampai kayaknya Bu Juli udah capek kali gitu. Saya kakaknya pas lomba itu bener-bener cengeng kali, jadi paling cengeng. Dimana yang tiap malam kadang latihan bareng pelatih di rumah, itu juga nangis, tetap nangis sampai satu rumah itu support loh. Gimana sih kak cara bawa biar emosi kita dapat dalam puisi? Mendalami cerita. Jadi sebelum bawa ini kita tuh harus lihat apa temanya. Terus kalau udah dikasih teksnya, kita coba rasain pelan-pelan. Gimana kalau misalkan aku ada di posisi si penulis ini, aku ada di posisi si orang yang ada di puisi ini. Jadi ntar kita lama-lama bakal masuk ke dalam ceritanya juga. Tips biar tampil baik di depan panggung kak? Ya itu dia tadi, jangan pikirin orang, cukup pikirin diri sendiri aja. Kira-kira siapa sih support system kakak? Biar kakak tuh, kan ada tuh masa-masa kita down dalam perlombaan. Gimana sih kak support system kakak? Ya pasti mama lah. Gak bukan someone. Enggak lah, mama udah pasti mama. Mama yang udah selalu support, nggak apa-apa, jangan bilang nggak bisa kalau kata mama gitu. Boleh nggak sih kak ceritain momen-momen lucu pada saat lomba ataupun latihan gitu kak? Kalau momen lucu pada saat latihan kayaknya ya nggak ada sih, palingan cuma bercanda-bercanda aja gitu. Tapi kalau misalkan pas mau lomba itu udah pasti 1 hari sebelum lomba ngediemin semua orang. Jadi itu kayaknya lucu sih, kayak tiba-tiba dia yang nervous, dia yang diemin orang. Jadi kayak ya itu sih mungkin momen lucunya tiap mau lomba. Selama perlombaan nih kak, apakah ada sebuah tantangan tersendiri atau apa problem gitu kak? Ada pasti, yang dimana kita baru lihat ada puisi baru, terus kita harus benar-benar mendalami gimana orang yang ada di dalam puisi ini. Misalkan isinya itu peperangan, kita harus ngerasain gimana ini pahlawan zaman dulu berperang. Ya itu susah sih pasti, sulit lah. Gimana sih kak biar kita tuh cepat tangkap dalam emosi yang di dalam cerita? Bayangin aja. Terus biasanya kalau Kak Kanja, misalkan hari ini lagi kesel, lagi marah, buang aja ke situ semuanya. Jadi nggak perlu marah-marah ke orang, cukup ke situ aja. Oh ya kak, kan mau tanya, kakak tuh kan dunia puisi kan dari SD nih. Ya, Itu ajakan guru atau kakak keinginan sendiri? ajakan guru. Oh berarti guru yang ngajak kakak. Ya. Berarti guru itu tahu potensi kakak atau tahu dari mana gitu? Jadi itu ada tugas bahasa Indonesia tentang puisi gitu. Terus disuruh baca karena papa Kak Kanja juga ahli dalam puisi-puisi gitu, dalam menulis puisi atau membaca puisi gitu-gitu. Jadi papa kayak nyuruh, ya udah coba aja gitu. Jadi tiba-tiba gurunya nyuruh, ya udah ikutin. Pada saat lomba pertama kali gimana kak perasaannya? Wah itu nervous sih. Cuma kata mama bisa pasti bisa gitu. Disupport. Oh ya kak, dari semua nih cerita-cerita puisi yang kakak baca dan kakak menampilkan kepada di perlombaan itu,
cerita apa nih Kak yang paling menurut Kakak tuh susah untuk masuk ke dalam cerita itu? Sebenarnya semua kayak mana bilangnya, semua itu susah. Cuma kita harus paksa. Kalau kita nggak paksa juga nggak bakal nyampe ke situ. Jadi awalnya semua susah. Cuma karena paksaan dari dalam diri sendiri aja, aku harus ke situ, aku harus bisa sampai situ. Apa sih perbedaan Kak Kanja dengan Kakak Kanja yang dulu dengan yang sekarang? Gimana tuh maksudnya? Perbedaan Kak Kanja dulu yang belum tahu dunia puisi dan sekarang udah banyak prestasinya nih, gimana Kak? Mungkin kalau dulu masih merasa belum bisa apa-apa ya, kayak nggak ada skill apa-apa nih di SMP. Masa harus gini-gini terus, kayak jadi siswa biasa gitu. Ya terus semenjak dikenalin sama puisi, alhamdulillah ya minimal adalah piala-piala bisa membanggakan mama, membanggakan diri sendiri terutama, membanggakan sekolah. Tepuk tangan dulu dong. Itu keren banget sih Kak. Oh ya Kak, kan di dalam perlombaan itu kan pasti ada kayak suka dukanya nih. Ya. Boleh nggak sih Kak ceritain suka dukanya dalam perlombaan? Yang kalau sukanya itu pasti setiap menang, siapa juga orang yang menang nggak senang kan gitu. Jadi setiap udah pengumuman itu langsung deg-degan gitu. Terus pas denger juara itu seneng kayak gitu. Terus ada di satu ketika juga pas kemarin di Mosa, mungkin belum rezekinya dapat juara 1, tapi alhamdulillah dapat juara 2. Itu bukan gimana ya, lebih kecewa ke diri sendiri. Kenapa nggak bisa kayak dulu lagi? Kenapa malah jadi lebih rendah? Harusnya kan jadi lebih bagus. Kenapa malah lebih down gitu? Berarti ada kayak kekecewaan ke dalam diri sendiri. Itu Kakak merasa diri Kakak, aku kenapa nggak bisa gitu? Gimana sih caranya Kak biar kita tuh hilang dari pikiran-pikiran itu? Kemarin itu kakak sempat nangis sampai beberapa hari. Cuma bener-bener itu satu rumah, semua yang ketemu tuh kayak bilang nggak apa-apa. Berarti memang belum rezekinya. Di balik ini pasti Allah kasih yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Boleh nggak sih Kak kasih motivasi ke teman-teman yang menurut Kakak nih harus gimana sih Kak biar Pak? Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian ingin mulai sesuatu, jangan pernah pikirin orang. Mau orang bilangin ini, mau orang bilangin itu, yang ngerasain itu diri sendiri. Karena pada dasarnya orang bakalan cuma ngelihat apa hasilnya, bukan apa prosesnya. Orang nggak bakalan ngelihat gimana proses kita, orang nggak bakalan ngelihat gimana kita sedih, gimana kita lagi down. Tapi orang cuma ngelihat gimana kita berhasil. Orang cuma lihat kita pas udah di atas. Di situ orang baru. Kami dengar-dengar nih Kak Kanja bisa main basket ya. Gimana kok bisa sih Kak? Itu awalnya dari kelas 6 SD. Nggak tahu kenapa kayak iseng aja, karena pas kelas 6 itu baru selesai COVID dan itu juga masuknya baru shift gitu, per shift. Jadi karena sekolahnya juga cuma beberapa hari seminggu, jadi kakak coba mulai hal-hal baru. Cobalah itu pas kelas 6. Terus pas kelas 6 beberapa bulan gitu sempat off. Terus pas kelas 2 gitu, ya sekitar kelas 2 mulai lagi sampai sekarang. Tepuk tangan dulu dong, keren kali. Berarti multi talenta dong ya kan? Udah bisa puisi, cantik, main basket lagi. Apa nggak keren kali tuh? Deketin. Oh ya Kak, boleh nggak sih Kak bacain satu puisi yang Kakak suka atau yang Kakak suka di dalam perlombaan itu? Boleh. Ini satu bait ya? Iya. Kamera Kak. Karawang Bekasi, karya Khairul Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Keren. Tepuk tangan ya. Oh ya Kak, dari cerita puisi ini ada maknanya nggak sih Kak?
Udah pasti ada. Kira-kira maknanya itu apa, Kak? Itu tentang perperangan yang ada di Karawang, Bekasi. Oh, berarti tentang perang-perang Iya. gitu. Tentang perjuangan lah. Oh ya, Kak. Ini kan ada nih satu pertanyaan. Apa sih arti bahagia bagi Kak Kanja sendiri? Bahagia itu sebenarnya tergantung diri sendiri sih. Kita bisa menciptakan bahagia kita sendiri, nggak perlu kita bergantung kepada orang lain. Jadi kita bisa menciptakan bahagia kita sendiri tanpa perlu bergantung lah sama orang lain. Tapi yang udah terutama, paling utama, ngelihat mama seneng, ngelihat mama senyum, udah pasti itu semua orang, semua anak juga bakalan bahagia ya. Iya, pastinya dong ya. Oh ya, Kak, ada nggak sih yang Kakak sampaikan ke orang tua Kakak gitu? Apakah ada? Kalau mau disampaikan sebenarnya banyak, cuma karena mungkin orangnya juga gengsian, jadi nggak tahu gimana cara nyampein. Kalau nggak tahu gimana nyampein rasa sayangnya, tapi sebenarnya sayang kali. Coba dong, Kak. Buat mama, makasih udah didikannya sampai sekarang, udah mau berjuang. Kadang mama sembunyiin semua rasa sedih mama demi ngelihat kami anak-anak mama bahagia. Kalau untuk guru pelatih Kakak nih, Bu Juli nih, ada yang disampaikan nggak? Untuk Bu Juli, makasih Bu Juli udah bawa Kanja sampai ke titik sekarang ini. Apalagi Bu Juli yang selalu support Kanja, ngertiin gimana mood Kanja sebelum lomba juga. Terus Bu Juli yang selalu support dalam keadaan apapun. Bu Juli yang selalu ngeladenin nangis-nangisnya juga bertingkahnya. Makasih Bu Juli. Iya, tepuk tangan buat Oh ya, Kak, untuk teman-teman Kakak nih, apakah ada yang mau disampaikan atau Ya, terima kasih juga. teman-teman Kakak ada yang mau disampaikan nggak, Kak? Oh, yang di sini mau ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak. Kakak, pesan untuk kami dong. Pesan tuh yang teman-teman yang ada di sini nih. Terima kasih, terutama Kak Naili yang udah selalu bantuin, yang pas di banda selalu suapin, selalu ngertiin mood. Makasih juga yang udah support, karena kalau nggak ada support kalian, aku nggak bakalan ada di sini. Terima kasih. Pernah terjadi di sekolah apa sih? Apa sih? Kejadian lucu. Apa ya? Kayaknya Nggak terlupakan. Iya, yang ada di masa sekolah gitu, yang nggak akan terlupakan sampai kapanpun. apa ya? Kayaknya saking banyaknya lupa. Satu aja. Aduh, apa ya? Mungkin udah pasti pernah salah orang ya. Itu memalukan. Itu gimana tuh kejadiannya kok bisa salah orang sih, Kak? Ya itu kan biasa ya, kayak kalau kita lagi ngobrol gitu, tapi temennya malah ketinggalan di belakang gitu kan. Itu biasa Itu malah sih. kecongkelan Ya. ya orang gitu. Oke. Mungkin ya segini aja lah ya untuk hari ini. Makasih banget loh, Kak, udah datang Iya, ke segmen sama-sama. kami, ke video ini untuk yang kedua. Oh ya, mudah-mudahan semoga yang apa yang Kak Kanja bilang menjadi motivasi untuk kalian semua dan menjadi sukses juga untuk Kak Kansa nih yang Amin. ntar lagi mau masuk sekolah baru dan lingkungan baru nih. Oh ya, teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton nih, dan terima kasih juga yang udah nonton hari ini dari awal hingga habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Saya Nuha, saya pamit undur diri. See you and dadah.